Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bu Sukma untuk menyampaikan. Terima kasih Bu Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Marhatul, para Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan juga para Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu? Belum kompak ya Bu Nia ya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Senang sekali pagi ini bisa bersua kembali dengan Bapak Ibu guru. Sudah setahun nggak ketemu ya Pak Afif ya. Kita sudah masuk di tahun yang baru, tahun 2026, tentu dengan semangat baru, harapan baru, dan mudah-mudahan beragam keberuntungan baru yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Selawat berangkai salam tak henti-henti kita hadiahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa terus meneladani beliau dalam setiap aspek kehidupan kita. Tema hari ini adalah tentang komunikasi empatik. Mungkin sudah pernah dengar Bapak Ibu? Atau baru dengar? Baru dengar, baik. Iya, jadi komunikasi empati bisa menjadi salah satu kunci untuk kita bisa dekat dengan siswa-siswa kita. Nah, jadi termasuk karena mereka sekarang berada di fase akhir balik. Ya, mungkin ada yang sudah kelas 5, kelas 6, bahkan lebih cepat dari itu anak-anak sekarang sudah balik ya. Ada yang sudah kelas 4, kemarin ada yang kelas 2 ya Bu ya. Ada yang di sini bukan Bu? Iya kan Bu? Kelas 3 ya Pak ya. Kelas 3 sudah ada yang menstruasi. Jadi kondisi anak-anak sekarang baliknya sudah jauh lebih cepat secara fisik gitu ya, walaupun secara emosional, kognitif dan lain-lain masih terus berkembang. Nah, untuk itu dibutuhkan keterampilan bagi kita Bapak Ibu guru untuk bisa mendampingi anak-anak ini dalam proses tumbuh kembangnya. Sudah siap? Sudah. Baik, kita lanjut ya. Kita awali dengan sebuah hadis. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ya, bagaimana supaya kita bisa berkata yang baik ketika berkomunikasi dengan siswa, berkomunikasi dengan anak, khususnya ketika mereka lagi ada masalah, ya, lagi bikin sebel nih, ya. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa berkata baik, Bapak? Siapa yang istighfar? Bapaknya. Ya kan? Yang perlu istighfar siapa? Gurunya terlebih dahulu. Karena kalau tidak istighfar atau jeda dulu, pasti keluarnya kata-kata yang kurang baik. Apalagi kira-kira yang terpikir Bapak supaya bisa berkata baik saat menghadapi situasi sulit? Wudu. Nah, ini anaknya udah di depan mata nih. Misalnya kita melihat mereka lagi berkelahi atau berkata kotor misalnya ya. Selain wudu, ketika kita langsung berhadapan nih dengan siswa tersebut, dihukum Bu. Tarik nafas panjang. Dihukum boleh Bu? Dihukum. Nah, dihukum termasuk berkata baik atau gimana? Kita perbuatan Bu. Langsung ke perbuatan. Oke ya. Jadi, nah ini yang kita latihan ya, Bapak Ibu, bagaimana cara merespon ketika dihadapkan pada suatu kondisi yang menantang seperti itu, ya. Karena Nabi sudah mengajarkan kita berkata yang baik. Kalau nggak bisa, diam dulu deh. Gitu. Karena kalau bereaksi di situasi yang kita sedang terpicu emosi, pasti kata-kata kita atau respon kita jadi tidak tepat. Pengennya anak berubah, ketika kita tegur, ternyata nggak berubah. Karena cara meresponnya yang kurang tepat. Niatnya pasti baik, aduh pengen anak ini berubah, pengen dia tahu kalau dia salah, begitu kan? Tapi ketika cara meresponnya kurang tepat, nggak nyampe nih apa yang jadi niat baik kita. Oke? Lanjut, kemudian seorang tokoh lagi bilang begini, the most important thing in communication is hearing what isn't said. Jadi komunikasi yang paling penting itu adalah mendengar apa yang dia tidak ucapkan.
tidak kita dengar? Ngeceknya. Nah, ngejeknya. Oke, apalagi? Apa di balik kata-kata dia lupa yang duluan ngejekin dulu, makanya saya cubit nih. Apa yang ada di balik kata-kata itu? Membela diri. Oke. Kenapa dia membela diri, Pak? Artinya dia merasa apa? Tidak mau disalahkan. Tidak mau dia salahkan, deg-degan, merasa apa itu namanya? Nyaman. Hah? Aman. Merasa tidak nyaman. Aman. Merasa aman. Debar nyaman, Pak. Ingin mencari keamanan. Ingin mencari keamanan sehingga dia menyalahkan pihak lain. Artinya dia sedang tidak aman. Maka dia butuh respon apa dari gurunya? Positif. Respon positif. Apa? Mendengarkan. Dengarkan dulu. Ketenangan. Iya. Dia sedang merasa tidak aman, sehingga bahasa yang muncul seakan-akan menyalahkan temannya, menyalahkan pihak lain. Kenapa tadi benar? Takut disalahkan, takut dihukum, takut respon kita nggak tepat. Nah, itu yang disebut dengan sesuatu yang dia tidak ungkapkan. Pak, aku lagi ketakutan nih, Pak, jangan dimarahi dong. Di balik kata-katanya dia sedang mengatakan itu. Nah, di situ butuh empati. Untuk memahami sesuatu yang tidak dia sampaikan itu, Bapak Ibu guru butuh empati. Memahami apa yang sedang anak ini rasakan. Oke? Supaya bisa empati gimana? Tahu ya Stephen Covey ya, penulis bestseller Seven Habits, tokoh pengembangan diri, dia bilang apa? Most people don't listen with the intent to understand. They listen with the intent to reply. Dia loh Bu yang mukul duluan. Kalau kita merespon untuk menjawab, ya, kebanyakan orang merespon untuk menjawab, bukan untuk memahami. Maka kalau kita ingin menjawab ketika anak bilang gitu, jawaban kita apa Bu? Dia loh Pak yang mulai duluan mukul. Masa sih? Terus kamu pukul balik? Gak boleh mukul. Menjawab itu karena kita pakai POV-nya kita sebagai guru. Wah, ini salah nih, gak bener nih pemikiran anaknya. Kok dia dipukul, dia pukul balik. Maka jawaban kita adalah berupa solusi atau langsung meluruskan. Sedangkan yang dibutuhkan untuk empati adalah kita mendengar untuk memahami. Nah, untuk memahami Bapak Ibu itu pakai POV-nya. POV itu point of view, sudut pandang si anak. Kalau pakai sudut pandang kita, pasti kita jawab tadi. Kita meluruskan, kita ngasih solusi, kita ngasih nasihat. Tapi kalau pakai sudut pandangnya anak, maka kira-kira responnya apa? Dia loh Bu yang mukul duluan. Kalau kita ingin memahami anak tersebut, responnya apa? Oh iya ya, dia yang mukul duluan ya. Boleh di silent. Udah 2 kali. 3 kali dapat kulkas. Dapat handu. Ya, respon kita ketika ingin memahami atau berempati adalah, iya ya, kamu dipukul duluan ya tadi. Iya ya, kamu ngejekin duluan ya. Gimana rasanya kalau diejek begitu? Rasanya gimana Bu kalau diejek? Sebel dong Bu, makanya saya pukul balik. Oh iya, wajar ya kamu lagi sebel. Baru setelah itu diluruskan. Setelah ada empatinya, setelah ada penerimaannya atas kondisi tersebut. Jadi tetap diluruskan perilakunya, tapi sebelum masuk ke solusi dan meluruskan atau menasehati dan menegur, kita validasi dulu. Kita menunjukkan empati dulu atas kondisi anak tersebut. Nah,
Validasi itu apa tadi? Oh iya wajar ya kamu kesel. Nah, baru kemudian, oh tapi kamu tadi keselnya mukul. Menurut kamu gimana? Supaya besok kalau kamu kesel lagi, kamu nggak mukul, kamu perlu apa? Oh iya, saya lebih baik menghindar. Oh saya lebih baik diam. Atau saya lebih baik pergi dulu, menenangkan diri dulu, atau tarik nafas dulu, atau istighfar dulu. Nah itu jawaban anak-anak tuh begitu biasanya. Jadi solusinya dari anak tersebut. Karena solusi bagi kita belum tentu cocok buat anak. Oh dia dengan istighfar bisa, tarik nafas bisa, atau menghindar itu cukup aman buat dia. Nah, dapat perbedaan mendengar untuk menjawab dengan mendengar untuk memahami. Mendengar untuk menjawab, kita pakai POV-nya kita. Mendengar untuk memahami, kita penasaran dengan POV-nya si anak. Apa yang kamu rasakan saat itu? Oh, kamu inginnya bagaimana? Kamu butuh apa supaya kamu semakin nyaman? Maka kita akan lebih banyak bertanya, tidak langsung menghakimi, meluruskan, atau bahkan menyalahkan atau menghukum. Oke? Itu gambaran singkat tentang komunikasi empati. Nah, dalam komunikasi sehari-hari dengan anak-anak, apa Pak tantangan yang dihadapi? Anaknya pendiam. Anaknya pendiam. Oke, kalau anaknya pendiam terus masalahnya di mana? Bagi Bapak? Nggak mau dengar. Nggak mau dengar. Cara menggalinya kalau anaknya pendiam. Oke, cara menggalinya. Kira-kira anak pendiam tuh karena apa? Kenapa dia kok nggak terbuka sama bapak ibu gurunya? Padahal, minder, takut, malu, nggak pede, takut disalahkan. Cari aman. Karena apapun jawabannya salah gitu ya. Nah itu penyebabnya gitu. Kenapa dia pendiam itu kan ada alasannya Pak. Kenapa kok ada anak yang terbuka, ada anak yang pendiam, ada sesuatu di balik perilakunya gitu. Nah itu yang kita perlu berempati tadi. Oh dia diam kenapa? Dia sedang merasa nggak aman. Maka kalau kita ingin dia terbuka, pertama sekali yang kita lakukan adalah memberikan rasa aman. Dibuat nyaman dulu sama kita. Kalau dia datang, anak itu melihat kita aja udah nggak aman, wah, ada Pak Jun. Iya kan? Hah? Ada Pak Afif gitu. Ada Pak Afif. Saya baik. Ya. Dari mana anak bisa melihat kita aman atau tidak? Bu? Wajah, mata, senyuman, dari sapaan, nada bicara ya. Ini tonnya ketinggian apa enggak nih? Jadi dari gestur bahasa tubuh non-verbal kita itu Pak yang mencerminkan ini situasinya aman atau enggak. Bisa dipercaya atau enggak nih Bapak Ibu guru untuk saya menyampaikan yang sebenarnya. Oke? Nah, sebelum kita praktekkan nanti kita banyak role play aja Bapak Ibu guru ya. Kita pahami dulu dunia remaja. Pertama mereka berada pada fase di mana perubahan emosinya sedang bergejolak. Mulai menstruasi, ya kita aja ya ibu-ibu kalau lagi fase menstruasi emosinya tidak stabil, sensitif, emosional dan sejenis itu. Nah anak-anak yang berada di fase ini juga begitu. Tadinya pendiam kok jadi emosional, ya karena sedang berada di fase hormonal. Hormonnya lagi berkembang nih, sehingga ya jadi lebih mudah agresif, lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung. Sejenis itu. Sehingga apa? Emosi tersebut kalau mau dia semakin cerdas emosi, mampu mengontrol emosi, emosinya butuh dikasih ruang. Jadi ketika dia nangis, jangan nangis gitu aja nangis. Berarti emosinya dimatikan. Padahal dia sedang mengekspresikan, saya lagi sedih, saya lagi ketakutan nih, saya nangis.
Yang dia butuhkan adalah respon validasi. Oh iya, kamu sedih ya. Wajar kamu sedih. Habisin sedihnya. Nangis. Kalau cowok, Cowok juga. Cowok juga. kalau saya beda gini. Cowok gak boleh nangis. Nah iya, itu kita mematikan emosinya. Biar mentalnya kuat. Iya. Jadi saat dia sudah terlanjur nangis, Pak. Jadi kalau kita ingin menasehati dia mentalnya kuat, Nasnya kayak tadi saya kena bola nangis tuh. Terus tak suruh diem aja, cowok gak boleh nangis. oh iya. Kira-kira dia nangis karena apa, Pak? Sakitan ya? Sakitan. Maka Bapak bisa validasi ke sakitnya. Oh iya, sakit banget ya. Wajar kamu nangis. Teruskan. Kalau kita validasi, kira-kira hasilnya apa? Tambah nangis atau tambah berhenti? Yakin? Cengeng. Hah? Semakin menjadi-jadi. Biasanya kalau itu di kayak main bola aku menangis. Ya udah kamu ganti, nggak mau ganti terus sembuh nggak nangis lagi. Apa ganti? Mau diganti karena jadi kayak Diancam dong. bukan ngacam, ya udah masih sakit ya udah ganti. Kalau ganti akhirnya sembuh. Iya, oke. Karena sebenarnya dia hanya butuh perhatian Bapak. Aduh sakit nih. Ada yang lihat nggak ya? Kebetulan ada yang lihat, cari perhatian dong, gitu. Nangisan nggak Keinginannya lebih kuat ya. Keinginannya lebih kuat, iya. Jadi butuh divalidasi dulu. Nah, bisa dimulai dari penyebabnya. Oh ya sakit ya tadi kena bola. Wajar kamu nangis. Dan cup, main lagi yuk. Nah, tapi sebelum kita arahkan ke perilaku yang diinginkan, kita validasi dulu yang dia rasakan. Jadi nggak langsung di stop. Jadi emosi itu tidak langsung dimatikan. Nggak boleh nangis. Diam. Nah itu yang bikin nyesek, Pak. Jadi lama. Oke? Itu terkait emosi. Yang kedua kognitif, ya. Anak-anak sudah mulai berpikir logis dan kritis. Di sini anak-anak tidak bisa satu arah lagi. Contoh, nggak boleh pacaran. Nah kenapa? Nggak boleh bully teman. Dia aja bully. Nggak boleh berkata kasar. Why? Nah, why-nya itu yang perlu diluruskan, diarahkan, dijelaskan. Kenapa kok saya nggak boleh ini dan itu? Karena sudah berpikir logis. Teman-teman aja begitu kok. Kok saya nggak boleh? Untuk itu dia butuh didengar dan diberi penjelasan, tidak hanya dilarang. Ketika dia diberi penjelasan, maka dia berhenti melakukan kenakalannya atau permasalahannya dengan kesadaran, bukan karena keterpaksaan atau rasa takut. Karena dia paham, oh itu tuh penyebabnya kenapa dilarang. Berikutnya perkembangan sosial. Anak-anak mulai tertarik pada lawan jenis, hormonnya memang sudah berkembang. Hormon seksualnya ya, kemudian juga sudah semakin sensitif dengan ejekan dan penolakan, ya. Kemudian lebih dekat ke teman sebaya daripada orang tuanya. Nah, udah pengen main sama teman. Sehingga di fase ini dia butuh dibimbing tentang adat ataupun batasan pergaulan, apalagi pada sudah balik-balik tadi ya, nggak boleh berdekatan atau sejenis itu, dia sudah perlu ada penjelasan terkait itu. Ya, kalau sudah menstruasi itu sudah bisa hamil dan lain-lain, itu sudah bisa diedukasi. Sehingga perlu, itu tadi why-nya kenapa kok dia dilarang pacaran atau tidak boleh berdua-duaan. Karena ada hal-hal yang ingin dijaga dari dirinya. Jadi tetap pakai POV-nya si anak, bahwa kamu berharga, tubuhmu berharga, pandanganmu berharga. Nah itu yang dijaga. Jadi alasannya itu terkait dia gitu. Ini untuk kamu gitu loh. Dan ruang untuk bersosialisasi. Jadi butuh teman, butuh untuk main ya.
Dan berikutnya perkembangan identitas diri. Di sini fase pencarian identitas diri, dia mudah terluka jika sering disalahkan atau dibandingkan, sehingga dia butuh adanya pengakuan, kepercayaan, dan ruang untuk mencoba. Jadi kalau terlalu banyak batasan, larangan juga jadinya penasaran. Jadi ketika nggak ada gurunya, dia malah jadi mencoba. Tapi ketika dia dipercaya, bisa diarahkan gitu. Itu secara psikologisnya. Nah, maka pendekatan yang dibutuhkan adalah didengar, dihargai, dipercaya, diarahkan dengan lembut, dan membuat anak merasa aman tadi. Membuat anak merasa aman tuh pertama dia merasa didengar. Ya kan, salah satu siswa pernah bilang tuh, "Bu, saya mau bunuh diri aja." Nah, kenapa? Saya nggak pernah didengar. Salah aja. Karena sepenting itu perasaan didengar. Jadi sebelum kita salahkan, hakimi, luruskan, didengar dulu. POV-nya apa yang dia inginkan, apa penyebab dia melakukan itu, apa yang dia butuhkan. Ya. Oke, dihargai usahanya. Biasanya tiap hari ngebully teman, hari ini nggak ngebully. Wah, alhamdulillah. Hari ini kelas kita aman sekali. Orangnya nggak masuk ternyata. Malah sepi. Cariin. Ternyata nggak rame kalau nggak ada dia. Ya, dia butuh dihargai. Karena kalau dia tidak dihargai, dia akan insecure Bapak dengan dirinya sendiri. Aku nih troublemaker ya. Kadang-kadang ada siswa itu dia merasa bangga jadi troublemaker. Sudah jadi identitas. Karena sering disebutkan begitu gitu. Tanpa kita sadari kita juga mengkondisikan itu, kamu lagi. Sehingga tanpa dia sadari itu jadi identitasnya. Aku troublemaker. Jadi kalau hari ini nggak ada buat masalah, kayaknya bukan diriku deh. Itu yang terjadi gitu. Sehingga kita perlu mencari sisi baik pada anak ini sehingga mengubah image-nya, baik terhadap dirinya sendiri maupun teman-temannya terhadap dia. Dihargai ini apresiasi. Maka kita perlu mengubah image itu dengan mencari apa sisi baik si anak ini. Dan dia harus tahu bahwa dia punya kelebihan itu. Oke, kalau dalam hal usil dia usil. Tapi sisi baiknya apa? Oh, dia tandanya peduli nih sama temen. Ada lihat temennya ngantuk, dia usilin. Bisa. Atau dari segi akademik dia bagus. Nah, dia bisa jadi ketua kelompok nih untuk ngarahin teman-temannya. Atau dia usil itu karena dia sebenarnya anak pemberani. Kita arahin ke yang positif sehingga image-nya terhadap dirinya jadi berbeda. Ya, nah supaya jadi berbeda image-nya maka kita perlu berikan penghargaan-penghargaan yang tertuju pada apa yang sudah baik pada si anak itu. Oh, ternyata aku baik ya. Gitu. Iya, kamu belum tahu ya kalau kamu baik. Maka kita beritahu. Oke, kemudian dipercaya. Dipercaya tampil ke depan, dipercaya mimpin kelompok, dipercaya ngerjain tugas atau apapun itu yang membuat dia merasa dia bisa. Dikasih kepercayaan. Oke, kemudian diarahkan dengan lembut, tadi dengan empati, dan kemudian intinya membuat anak merasa aman. Pertanyaannya, selama ini sudahkah Bapak Ibu dengan respon-respon yang diberikan selama ini sudah menjadi figur yang membuat anak-anak merasa aman? Sudah. Hah? Kenapa? Masih berusaha. Ya, nggak apa-apa, kita belajar, berproses. Ya kan? Karena kan kita juga refleks. Dan kadang emosi itu sifatnya menular, Bapak. Jadi kalau lihat ada anak nangis, kita juga ketularan pengen nangis atau sebel atau jadi takut ada apa ini gitu ya. Nah, maka nanti ada lagi resepnya supaya kita nggak ketularan emosi anak, kita perlu tenang dulu.
Ya, secure attachment untuk anak itu satu, tidak disalahkan, maka respon menyalahkan sebisa mungkin dihindari. Lawannya menyalahkan nanti ada, tidak dihakimi. Tuh kan kamu memang kamu lagi. Tidak dibandingkan, itu loh temanmu, dicontoh. Tidak dibandingkan, tidak dituntut sempurna. Kok bisa sih? Kamu kan tahu itu salah. Berarti nggak boleh salah. Padahal setiap anak ya pasti salah, pasti ada aja salahnya. Kok bisa sih? Nah, kok bisa sih berarti kita menuntut dia tidak menuntut sempurna, nggak boleh salah. Oke, tidak dihukum berlebihan karena tadi bisa membuat anak takut, tidak menggunakan bahasa ancaman ataupun hukuman. Karena tadi ya pas kita ada dia berhenti, pas kita nggak ada dia dilakukan lagi. Ya kan? Maka yang kita arahkan adalah membuat anak merasa diterima dulu. Maka nanti dia akan berubah dengan kesadaran. Oke. Nah, ini dia ya, komunikasi empatik adalah memahami apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia butuhkan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu dipukul? Apa yang kamu rasakan ketika teman-teman gak ada yang mau main sama kamu? Apa yang kamu butuhkan dari Bapak Ibu guru? Ya, kuncinya tenang. Pakai POV-nya dia sehingga yang hadir adalah rasa penasaran. Kemudian terapkan mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk menjawab. Jadi apapun reaksi anak, karena kan reaksi anak nih macam-macam. Apalagi kalau dia lagi emosi, pasti nadanya tinggi, kata-katanya mungkin tidak terkendali, sikapnya juga nyebelin gitu ya. Ini dipakai mendengar untuk memahami tadi. Dan kuncinya tenang tadi. Kalau enggak kita ketularan emosi si anak, reaksi kita juga nggak jauh beda. Nah, jadi kitanya yang perlu tenang, netral. Ya, emosinya diberi ruang. Kalau dia nangis nggak apa-apa. Kalau dia lagi tantrum diizinkan dulu, dikasih ruang dulu. Ya, M-nya mendengar untuk memahami. Yang P, tunjukkan penerimaan. Intinya apapun masalahnya terima dulu. Buat anak merasa dia diterima, emosinya diterima, perilakunya diterima dulu, itu sudah terjadi. Sehingga nggak muncul perkataan kok bisa. Karena sudah terjadi. Kemudian arahkan untuk ke perubahan yang diinginkan. Terima kasih kalau dia sudah cerita, diapresiasi usahanya tadi. Dan kemudian ajak untuk mengingat Allah untuk kemudahan perubahan. Ini contohnya ya. Pertama kita bangun rasa aman, tanya dulu. Ustazah tadi dengar kamu berkelahi dengan teman. Menang kalah? Siapa yang nangis? Gimana kejadiannya? Coba ceritain ke Bu Guru. Gini Bu, begini. Oh iya. Apa yang kamu rasakan? Kamu kesel ya tadi ya? Ini masuk ke validasi. Iya, wajar banget kamu kesel ya. Tadi kamu diejek seperti itu. Oke, baru kemudian diarahkan ke perilaku yang diinginkan. Tadi perasaan kamu gimana setelah mukul? Setelah melihat teman kamu nangis, habis kamu pukul, habis kamu ejek, kamu gimana rasanya? Iya, sedih, merasa bersalah. Ketika dia merasa aman, dia bilang begitu, Pak. Iya Bu, sebenarnya merasa bersalah, sedih. Karena kan dia melakukan itu refleks, bukan dia ingin begitu juga sebenarnya ke temennya. Cuman kan anak belum mampu kontrol emosi ya, sehingga pada saat itu dia kelepasan dan melakukan itu. Ketika dia sudah di kondisi tenang, dia sebenarnya tahu kalau dia salah. Kadang kan Bapak Ibu Guru ada yang bilang, dia kok kayak gak merasa bersalah, udah habis mukulin temennya gitu. Pada saat kejadian itu tidak muncul gitu ya. Tapi ketika dia udah tenang, sebenarnya dia merasa bersalah. Sehingga tidak perlu disalahkan lagi karena dia udah jatuh, sebenarnya dijatuhkan lagi tambah ngedrop gitu. Oke, nah lantas ke depan kamu mau
kamu kalau kamu kesel lagi baiknya kamu gimana? Jadi pertanyaan yang kita ajukan itu pertanyaan-pertanyaan reflektif, sehingga jawaban solusi itu dari anak itu sendiri gitu. Karena sebenarnya yang paling tahu solusi yang dia butuhkan adalah dirinya sendiri gitu. Nah, itu coaching namanya, coaching. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita praktek? Ya, Pak Afif. Ada 3. Yang pertama, cara tadi kan Bu Sukma menjelaskan kalau cara komunikasi itu awalnya dijelaskan dengan validasi emosi anak. Yang pertama itu cara tersebut itu bisa diterapkan secara general atau hanya anak-anak yang khusus aja. Yang pertama. Yang kedua, saya penasaran kalau kita senantiasa memvalidasi emosi anak, berpotensi nggak dia ketika besar jadi haus validasi. Oke. Kemudian yang ketiga, yang secure attachment tadi tidak disalahkan. Yang pertama tidak disalahkan gitu. Betul. Sebenarnya saya mau tanya, kalau ada perbuatan salah, kemudian itu tidak disalahkan, kemudian harus diapakan? Tapi kayaknya udah kejawab deh, karena dia udah salah, ngapain disalahin lagi? Gitu. Kayak yang ketiga sudah terjawab itu. Tapi yang nomor 1 dan nomor 2 tadi belum terjawab. Ya, jadi ada satu ini juga waktu saya refleksi mengalami perubahan signifikan itu baca bukunya Jack Canfield. Nah, di awal paragraf dia tulis kita bertanggung jawab 100% atas hasil yang kita peroleh dalam hidup ini. Maknanya tidak ada ruang untuk menyalahkan. Sehingga menyalahkan itu baik ke diri sendiri maupun ke orang lain itu tidak mengubah. Terus apa lawannya dari menyalahkan? Tadi bertanggung jawab 100%. Maka prinsip yang diajarkan di sini melatih anak untuk bertanggung jawab. Kalau dia sudah melakukan kesalahan, maka nanti yang kita arahkan tanggung jawabnya apa? Udah bikin temannya nangis. Jadi penekanannya bukan pada kesalahannya. Makanya tidak menyalahkan, karena udah salah. Terus kenapa kalau udah salah? Terus mau dipiyekan gini. Nah, maka kita arahkan ke harusnya gimana. Nah, jadi bukan ke masa lalu lagi gitu penekanannya, tapi ke masa depan dia harus bagaimana, itu yang perlu kita kasih gambaran. Karena anak tidak punya gambaran itu. Itu namanya mode refleks. Misal kita dipukul, kita refleksnya mukul balik. Kita diejek, refleks kita ngejek balik. Dia nggak punya gambaran nih. Kalau saya dipukul, saya kesel, saya harus gimana? Nah, itu yang perlu kita arahkan. Nah, itu namanya mengajarkan anak mode bertanggung jawab. Oh, ke depan kalau ada teman yang bikin kamu kesel, menurut kamu perlu apa? Nah, itu kan mengajarkan anak untuk dia punya gambaran, besok dia kalau kesel dia harus apa ya? Ada nggak model yang kamu lihat teman-teman kamu yang dia digangguin tapi dia tetap baik-baik aja dan punya banyak teman? Siapa ya, Bu? Oh ya, ada. Dia gimana responnya kalau dia diganggu? Dia senyum terus dia pergi. Misal, dicari modelnya. Karena dia sendiri nggak punya model. Di rumah dia nggak pernah lihat itu dari bapak ibu misalnya. Di sekolah juga belum ada yang dia lihat. Maka dia perlu dibantu untuk punya gambaran besok harus gimana ya. Karena kalau nggak punya gambaran, dia akan melakukan pola itu lagi. Karena hanya itu yang dia tahu. Hanya itu yang dia tahu, Pak. Oh, kalau ada yang bikin takut, aku nangis. Selain nangis, dia nggak tahu harus gimana. Oh, tarik nafas kah? Oh, kamu minum dulu. Oh, boleh wudhu. Atau kamu boleh cerita ke bu guru. Nah, itu yang dia perlu kita arahkan ke perilaku baru yang lebih memberdayakan. Dapat Pak Afif, Bapak Ibu Guru? Oke, kemudian tadi apakah anak yang terus divalidasi jadi haus validasi? Justru karena dari kecil kurang validasi. Jadi dia sudah merasa dirinya ini tidak aman, nggak secure dengan dirinya sendiri sehingga butuh validasi terus-menerus. Butuh cari perhatian terus-menerus agar dia keberadaannya diakui. Saya khawatir karena
sudah sering divalidasi, akhirnya dia termindset, oh, aku kalau kayak gitu orang harus validasi aku nih gitu. Jadi dia nyari gitu tuh. Gitu nggak sih? Kalau misalnya nih, saya seorang anak nih yang senantiasa divalidasi oleh Pak Chandra, saya muridnya Pak Chandra. Kemudian guru-guru Bina Amal selalu memvalidasi emosi saya. Suatu saat anakku besar, dia mencari, kok nggak kayak guru Bina Amal yang selalu memvalidasi aku ya? Ya betul, itu terjadi Bu. Itu terjadi ya? Kalau terutama yang biasanya itu sekolah, Iya. kayaknya di negeri itu Iya. asal banget. Ada pembandingnya Bu. Dibandingnya gitu. Oke, ketika dia Kayaknya tumbuh. di guru Bina Amal dulu diginiin deh, maksudnya kayak selalu Diayomi gitu ya. Kok nggak gitu ya? Akhirnya dia malah kayak mencari gitu. Mencari validasi. Oke, ya. Jadi prinsip dari kenapa dia mencari validasi atau perhatian tadi kan makna di balik perilaku itu kan ada sesuatu yang dia tidak sebutkan. Maknanya apa dia cari validasi? Dia cari perhatian dengan kenakalan atau perbuatan-perbuatannya itu kira-kira karena apa? Karena dia merasa apa? Ingin diakui. Ingin diakui itu karena dia merasa apa dengan dirinya? Merasa kurang. Merasa kurang. Dia merasa dirinya itu belum berharga. Kalau dia udah merasa cukup dengan dirinya, harga dirinya, konsep dirinya udah bagus, dia udah selesai dengan dirinya gitu. Udah lebih ke memberi, melayani, mengasihi, menyayangi teman. Tapi karena dia sedang merasa tidak aman dengan dirinya, merasa dirinya belum cukup, sehingga kenakalan-kenakalan itu adalah jalan untuk dia dapat perhatian. Makanya tadi kita geser perhatian kita lebih diarahkan ke hal baiknya. Sehingga nanti dia cari validasi dari hal baik yang sudah ada dalam dirinya. Itu digesernya ke sana, Pak. Karena kalau nggak diarahkan ke situ, dia merasanya dia baru dapat perhatian kalau dia nyari masalah. Ketika dia lagi baik-baik saja sikapnya, dia nggak dapat validasi. Itu yang terjadi. Maka dalam komunikasi yang sehat itu 5:1. Lebih banyak area pujian daripada area keluhan. Gimana supaya kita lebih banyak memuji daripada mengeluhkan kondisi anak? Maka kita perlu lebih banyak mengamati hal yang sudah baik pada anak tersebut. Dan itu diekspresikan. Diekspresikan sehingga dia tadi image-nya pada dirinya juga udah berubah. Maka nanti ke depan dia tinggal memperkuat image yang sudah baik tadi, perilaku-perilaku baiknya tanpa mencari perhatian dari yang kekurangannya tadi gitu. Atau bahasa lainnya, mana nih yang dikasih makan? Kenakalannya atau kebaikannya? Maka yang mana yang kita paling fokus itu yang membesar. Ketika kita fokus ke kekurangannya, maka kekurangannya akan bertambah. Kenapa? Karena dia merasa dapat perhatian dari kekurangan itu. Kalau dia baik, dia nggak dapat perhatian. Dalam pikiran kita memang sudah seharusnya kamu duduk tenang di kelas. Ketika dia duduk tenang, kita biasa aja. Udah harusnya memang begitu. Tapi ketika dia duduknya tidak tenang, lari-lari, kita baru bereaksi gitu. Paham bedanya? Kalau kita ingin dia perkuat ketenangnya, oh kamu bisa ternyata duduk tenang, Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Validasinya berarti kebaikan. Kebaikannya Bapak. Jadi lebih diperkuat ke area kebaikannya. Walaupun kamu nangis, ternyata kamu cepet ya bangkitnya ya. Padahal tadi lagi nangis. Terus udah bisa main lagi, kamu punya daya juang yang bagus. Sehingga dia dapat image baru. Oh, bahwa aku bukan anak yang cengeng ya. Oh, ternyata aku anak yang resilient. Habis jatuh bangkit kembali. Nah, itunya yang diperkuat. Maka dia punya image baru. Pak Chandra kayaknya bingung. Di lapangan bisa diterapkan nggak ya? Kalau di lapangan itu ada, nggak ada. Tapi yang sering tuh anak itu terlalu sensitif, cuma Senggol. nasihatin sama temennya suara dengan nada yang lebih kencang, dia udah nangis.
sering kayak gitu. Nah itu gimana sih? Karena nadanya kenceng. Kan temennya mau ngasih tahu dengan nada yang kencang. Iya. Tapi emang anaknya itu sensitif sampai Takut ketika ya? nangis. Teman-temannya bilang, Pak udah biasa Pak. Tangisan. Nah, itu kan itu juga kasusnya ya Iya. jadi seperti itu. Nguatin mentalnya gimana? Itu tadi cari yang dia bagus tadi. Contoh yang tadi Bapak sebutkan, dia nangis sih, gitu. Tapi disuruh geser dia nggak mau. Nah, disuruh main lagi dia mau. Nah di area itunya diperkuat, sehingga image dia di antara teman-temannya juga jadi berubah. Bahkan sesekali boleh disampaikan di depan kelas atau di depan kelompoknya tadi. Wah ini loh, habis jatuh bisa bangkit lagi. Apalagi di depan kelas, apalagi kalau misalnya image anak ini satu kelas udah gak suka gitu kan, maka kita perlu menimbulkan image baru yang positif di depan kelas juga gitu, sehingga gitu. Ada perasaan dihargai tadi di diri anaknya. Ada lagi? Udah terjawab belum Pak Afif? Yang secara bisa diterapkan secara general atau Secara general, iya secara general. Nah, bisa diterapkan. Maksudnya Pak Afif yang mana nih? soalnya Dengan berbagai karakter gitu Pak. maksudnya saya pernah lihat orang yang diajak komunikasi seperti ini, dia malah kayak contoh kayak tadi ya, dia emosi terus mau tendang pintu rumahnya, ibunya sudah berusaha menenangkan, validasi, dia malah kayak tambah berkuasa atas ibunya. Gitu. Oke, iya. Tadi kuncinya kitanya tenang dulu Bapak. Jadi ilmunya bisa diterapkan kalau kita sudah tenang. Kalau kita mau nolong orang lain, kayak di pesawat ya, kita pakai masker duluan. Kalau kita misalnya sebagai bapak ibu guru atau sebagai orang tua, maka kita perlu lebih tenang dulu. Kalau kita ingin menyelamatkan, kita juga udah panik, nular juga. Bodoh. Nada bicara kita, ekspresi wajah kita juga menakutkan juga gitu. Nah, selama anaknya tidak membahayakan, tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain, kita bisa kasih ruang dulu, kasih jeda sebelum kita menanganinya, sambil kita menenangkan diri. Tapi kalau misalnya udah bahaya kayak dia gedor-gedor pintu, boleh cari pertolongan bapak-bapak misalnya, tidak ibu-ibu, untuk mengamankan dia gitu. Nah, menasehatinya, memvalidasinya belakangan, tidak pada saat emosi. Itu susah. Jadi memvalidasi itu tidak dilakukan pada saat emosi, termasuk kalau meluruskan perbuatan anak juga tidak pada saat anak dalam kondisi emosi, nggak kedengaran. Pesan kita nggak masuk. Hah? Kenapa Bu? Adilah dari hati gitu. Iya, karena hatinya lagi nutup, lagi marah nih, lagi sedih banget, lagi takut banget, lagi menyesal banget. Nanti kalau dia sudah tenang, baru diajak dialog tadi. Tapi kalau pada saat kejadian, kasih ruang dulu tadi, jeda dulu sebelum merespon. Ya, karena kan kadang yang sering saya dapati kan, ayo minta maaf sama temannya, minta maaf. Kan kadang kita bilang begitu ya, habis nangis kan kita suruh langsung minta maaf. Nanti makna dari memaafkan jadi berubah. Hilang makna jadinya. Jadi memaafkan dan minta maaf itu dengan kesadaran. Anak-anak sebenarnya punya caranya sendiri. Ketika dia udah tenang, dia nempel lagi ke temannya tadi gitu. Tapi karena kita paksa tadi harus segera saat ini minta maaf dan memaafkan, belum nyaman gitu. Dia belum nyaman, dia masih sebel kok gitu. Jadi perlu dikasih ruang dulu untuk rasa sebelnya. Ya udah pisah dulu. Nanti dia masing-masing udah tenang, diamati aja mereka mendekat lagi. Nah, ketika mereka sudah saling mendekat, kita bisa perkuat. Nah, sip, udah berteman lagi. Cara mendapatkan ilmu tenang itu gimana? Kan gini ya, kalau perempuan ya mau head itu juga hormonnya udah beda. Ini kasus sama dalam kondisi yang berbeda itu bisa responnya berbeda. Ilmu tenang itu ilmu menerima. Yang buat kita nggak tenang, kita masih menolak. Kok iso?
itu kan menolak ya. Masih menolak. Menerima itu membuat jadi lebih cepat tenang, termasuk kita menerima bahwa kita lagi nggak tenang. Maka jadi cepat tenang. Iya dong. Menerima diri sendiri memang lagi nggak tenang, ngelihat muridnya lagi wah rame banget, masa iya kita tenang, kita juga panik kan gitu ya. Nah, lihatin aja gitu. iya, selama kondisinya aman, maksudnya tidak membahayakan satu sama lain, baik dirinya maupun lingkungannya, diamati saja gitu. Lagi pada berkelahi ya. Seru nih perkelahiannya. Kayak gitu deh. Stop. Kuncinya ada pada reaksi. Nah maka bilang stopnya juga tergantung nadanya Pak. Anak-anak stop. Apa sih Pak malah gitu? Malah jadi ketawa mereka ya. dibuat berirama. Kan tadi anak merasa aman dari nada bicara gurunya, ekspresi wajahnya, kan gitu ya. Nada bicara berarti butuh latihan juga. Betul dong. Karena ketika kita lagi emosi, nada itu jadi beda. Ya kan? Makanya tadi kuncinya kan tenang dulu. Karena kalau belum tenang, nadanya pasti tinggi, ekspresinya pasti tegang nih. Pengen nyubit, pengen Nah, jadi dalam hasil ilmu komunikasi itu kata-kata itu cuma 7% saja. 38%-nya nada bicara. 55%-nya bahasa tubuh. Diam nggak? Nah, lagi nangis kita nadanya tinggi, terus kita menekan. Apa yang muncul dari perasaan anak? Takut. Kira-kira kalau dia takut dia tambah nangis apa diam? Tambah jerit. Kadang kita juga ditekan sama keadaan sekitar kita. Iya. Makanya kita menekan anak kita karena kita tertekan dengan keadaan. Artinya kan kita sudah ketularan emosinya. Iya. Nah, Terus yang emosi. menenangkan kita siapa? lagi. Iya. Terus yang menenangkan kita siapa? Pengen lesu tapi aku guru. Boleh, ibu guru juga boleh curhat. Pakai iMessage, Chandra. Jadi curhatnya pakai iMessage. Bu guru bingung banget. Bu guru sebel banget ya Allah. Bu guru pengen fokus ngajar kok anak-anaknya main sendiri. Bu guru sebel. Sama-sama sebel. Habis ini kita Jadi Bapak Ibu guru juga boleh curhat pakai iMessage. iMessage itu pakai kata ganti saya. Nih tadi kan, ini juga saya nih. Fokusnya di Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa apa? Bapak Ibu ingin apa? Bapak Ibu butuh apa? Harap apa? Contoh, Bapak Ibu bingung nih, mau ngajar tapi anak-anak masih berisik. Bapak Ibu harap tenang dulu ya. Bedakan dengan you message. You message fokusnya di kamu. Kok ribut banget sih semuanya? Kapan nih belajarnya? Kalian ini ya, nggak tertib. Gimana mau pintar kalau belajarnya gini semua? Kalian nggak menghargai Bapak Ibu guru ya? Apa rasanya? Dihakimi. Nah itu you message. Intinya kita pengen dia tenang, tapi cara menyampaikannya kalau pakai you message bikin anak-anak terhakimi, merasa bersalah, nggak nyaman.
Tapi kalau pakai iMessage, dia akan memahami apa yang kita sampaikan tanpa dia merasa disalahkan. Nah, jadi pakai kata ganti saya. Bu Guru ingin teman-teman tenang. Bu Guru sebel, Bu Guru takut nih kalau ada yang berkelahi di belakang. Bu Guru harap, ayo salah satu ada yang pindah ke depan. Kalian ini berkelahi terus. Lagi-lagi. Yuk, terusin siapa yang menang. Ayo kita nonton ya. Ada lagi sebelum kita praktek tadi, Ibu? Ya, ya. Iya. Ya Bu, saya mau tanya, ini kan kelas 5 itu kan berarti sudah mulai masuk usia remaja ya Bu? Ya. Dan mereka sudah berpikir objek dan kritis. Mereka juga sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Nah, kemarin itu kasus di kelas saya Bu, dan beberapa malam yang lain itu kan sudah mulai lirik-lirikan di kelas lain. Terus pura-puranya marah, padahal maksudnya pengen mukul gini. Nah, lalu waktu itu saya menjelaskan di kelas tentang batasan laki-laki dan perempuan. Tapi yang saya belum pahami adalah sebatas mana sih kita sebagai guru SD atau guru kelas 5 ya Bu, itu menjelaskan tentang apa ya, batasan itu tadi ke murid. Nah, kemarin itu di kelas saya itu sempat muncul beberapa pertanyaan. Nah, Bu, kenapa perempuan kok haid? Kenapa laki-laki itu kok jadi meluas ya? Nah, yang perempuan nanya, emang lebih basah apa tuh Bu? Laki-laki juga. Terus yang laki-laki ada yang tanya, kenapa perempuan nggak ada yang ngompol Bu? Oh, mereka ngompol bahasanya. Iya, sampai akhirnya saya menjelaskan, cuma saya memang tidak detail. Saya hanya menjelaskan kalau struktur tubuh perempuan dan laki-laki itu beda. Ada sel yang berbeda di dalam tubuhnya. Terus ada yang nyeletuk lagi, Bu, lah kok bisa hamil, kan itu beda orang. Nah, saya bingung sampai sini Bu. Saya hanya menjelaskan ada proses biologi yang nanti akan kalian pelajari di SMP atau SMA. Nah, terus apa Bu prosesnya? Saya bilang, ya itu proses biologi. Prosesnya. Ketika kalian makan, nah itu ada proses pencernaan namanya. Nah, saya terus akhirnya mengalihkan ke pencernaan dan saya nggak bisa menjelaskan betul. Tapi di sini saya masih merasa masih bisa. Karena suatu hari nanti kalau ada permasalahan seperti itu lagi, bisa jadi ada kemungkinan ditanyakan. Karena apalagi kemarin itu ada kasus orang tua yang menyampaikan bahwa anaknya itu ya ada yang sudah terpapar dari games terkait pornografi, berhubungan ya di suatu games kayak gitu. Nah, berarti kan kemungkinan ada informasi yang mereka dapatkan dari luar dan nggak tahu itu sudah terkonfirmasi lebih lengkap atau belum. Nah, saya sebagai guru nanti harus bagaimana Bu apabila muncul pertanyaan itu di kelas. Nah, kalau ada yang private terlalu dalam, boleh dipanggil berdua aja. Jadi tidak harus selalu di depan kelas ketika misalnya kita ngelihat ada anak yang mungkin informasinya sudah jauh lebih luas daripada teman-temannya, karena nanti kalau di depan kelas mungkin bisa memicu penasaran dari yang lain yang belum terpapar, kan begitu ya. Jadi boleh didudukkan berdua untuk membahas lebih itu ya. Jadi tetap diedukasi karena memang sudah fase balik, jadi edukasi tentang seksual dini juga sudah mulai disampaikan tentang organ seksual mereka dan kemudian bagaimana mereka bisa menjaga itu. Nanti penekanannya di harga diri ya. Tadi rencananya mau bahas setelah kita role play. Yang kita tekankan adalah ini tentang harga diri anak. Jadi bahwa mereka itu berharga, punya masa depan dan punya value sebagai anak muslim. Kenapa disuruh menutup aurat? Kenapa misalnya nanti ketika media sosial sekarang kan berbahaya sekali ya, maksudnya kadang mereka kalau udah main medsos tuh kirim-kirim foto, ada beberapa kasus yang seperti itu. Jadi sesama murid SD dia udah kirim foto tanpa dia pakai jilbab, nah gitu. Nah ini yang kita edukasi bahwa tubuh kamu masing-masing baik pria maupun dia wanita itu berharga. Karena di pria juga kan ada kasus-kasus yang sesama jenis, misal kadang di toilet mereka toel-toelan. Nah itu juga perlu diedukasi bahwa dia harus bisa menjaga tubuhnya. Nah penekanan-penekanan ini yang nanti kita arahkan.
Nah ini ya, menanamkan konsep diri anak bahwa setiap anak berharga karena nilai yang ada dalam dirinya. Jadi kalau terkait dengan lawan jenis, nah, jadi yang diperkuat adalah dia bernilai bukan karena dia disukai banyak pria atau disukai banyak wanita, tapi dia bernilai karena dirinya punya akhlak, punya prestasi, punya harga diri. Nah itu yang kita kuatin tuh self love-nya. Nah, oh ya, aku berharga ya. Karena kadang mereka merasa nggak berharga sehingga mereka tadi merasa bangga ketika ada yang suka. Sehingga itu menjadi kayak validasi bahwa dia berharga, dia cantik, dia menarik. Nah ini yang kita geser untuk dia merasa berharga dengan value yang ada di dalam dirinya. Kemudian diarahkan, kalau beberapa kasus yang laki-laki itu diarahkan ke olahraga sama bapak ibunya, termasuk kita juga bisa mengarahkan itu. Disuruh ikut klub, kursus, supaya energi-energi hormonalnya bisa terarah ke hal yang positif. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Afif tadi mau nanya lagi? Cukup. Sudah? Yang di belakang, Ibu? Iya, Ibu. Oke. Setelah dia mungkin di semester sebelumnya atau mungkin di kelas berapa itu mereka anak-anak itu mereka mempergunakan itu dan hal ini kayaknya saya kurang gitu karena selama saya edukasi dengan anak-anak itu pasti ada kejadian itu yang awalnya itu tidak ada yang menggunakan, kemudian nanti ada saja yang omongan. Iya. Maksudnya rokok ya, rokok elektrik. Ya, oke Ibu. Jadi poinnya adalah ketika kita sudah dapat nih. Kalau sebelum dapat berarti tugas kita adalah mengedukasi kalau ingin memutus mata rantainya, edukasi ya, tentang rokok, kenapa tidak boleh, why-nya tadi kita jelaskan. Karena sekali mencoba nanti akan ketagihan atau jadi pengen dan akhirnya merusak perilaku. Tetap ada edukasi. Nah, kalau sudah ada yang ketahuan, maka ini yang ditindaklanjuti kan gitu. Nah, poinnya adalah bagaimana kemudian nanti si anak yang sudah ketahuan melakukan kenakalan atau perbuatan yang tidak seharusnya itu kan berhenti. Bapak Ibu perlu dipahami anak yang bermasalah itu karena ada masalah di dirinya, di keluarganya, di sekitarnya. Maka di sesi konseling yang digali itu. Jadi bukan berhenti di rokoknya, bukan berhenti di kecanduannya, bukan berhenti di nangisnya. Itu tadi yang disebut makna di balik perilaku. Oh, dia lagi ada masalah nih, di rumahnya lagi penuh pertengkaran nih. Oh, dia ada masalah nih, nggak nyaman di rumah, dimarahin terus sama orang tua. Oh, dia ada masalah. Nah, itu yang digali, Ibu. Inti dari masalahnya itu apa? Kenapa dia lari ke rokok? Itu kan pelarian. Jadi emosi itu kenapa tadi nggak boleh ditekan, nggak boleh ditekan, nggak boleh dilawan, nggak boleh dialihkan, tapi yang diterima. Kalau ditekan dia perilakunya agresif, marah-marah, mukul-mukul, nangis-nangis, itu dilawan emosinya. Ditekan dia mendem, depresi, diem aja. Seolah-olah dia anak baik, padahal ya tadi ya di luar agresif juga. Yang ketiga dialihkan. Nah, rokok, kecanduan, game, seksual, pornografi itu bagian dari mengalihkan emosi. Maka kan kita perlu cari tahu apa yang membuat dia mencari pelarian. Itu intinya. Apa yang membuat dia mencari pelarian ke rokok, ke game, ke nangis, atau ke perilaku-perilaku yang bermasalah tadi. Nah, itu yang digali. Apa yang terjadi? Bagaimana kondisi di rumah?
Bagaimana ayah ibu? Nah, di ruang konseling itu yang saya gali. Nah, ada ganjelan apa? Oh, kesel, oh marah. Nah, itu yang kemudian divalidasi. Supaya apa? Emosinya tidak mendominasi. Ketika emosinya sudah tidak mendominasi atau tenang, maka perilaku anak-anak itu akan kembali fitrah. Dapat maksudnya? Kenapa anak-anak mencoba itu? Pemberian edukasi ya, itu sejak awal kita sudah memberikan. Betul. Dan mungkin kalau yang problem ya, dari pihak keluarga mungkin ada. Ya. Tapi yang terjadi fenomenanya itu adalah dia memberikan efek itu dampak Ke temannya. ke teman-temannya. Mhm. Dan teman-temannya itu ikutan. Ya, maka berarti dia gangstarnya nih. Nah, itu yang dipegang nih. Sehingga anak yang baik itu sampai merasa Nyaman. tercipta gitu. Ya, Karena semuanya nggak ikut. Maka itu yang dipegang ibu, kita praktekkan ya. Cara mengkonseling atau cara ngobrol dengan anak yang tanda petik tadi. Gimana kita ngobrol dan membuat dia merasa diterima. Oke, dia salah kan? Ngerokok, apalagi kemudian tidak berhenti di dirinya tapi ngompor yang teman-teman lain, berarti kan super nih. Gimana caranya supaya dia bisa merasa aman dengan kita, dia bisa terbuka cerita, sampai kemudian akhirnya bisa diarahkan. Kamu bertanggung jawab nih dengan teman-teman yang udah kamu pengaruhi. Sampai akhirnya nanti dia bisa mengajak balik lagi teman-temannya ke arah yang benar. Untuk sampai ke situ, dia perlu merasa diterima oleh guru yang mau megang nih. Karena bagaimana mungkin kita mengarahkan dia belum merasa nyaman dengan kita. Dia butuh figur yang membuat dia merasa diterima. Sehingga kalau dia merasa diterima, dia baru mau diarahkan. Jadi tidak berhenti di kesalahannya gitu loh. Maksudnya Bapak Ibu, kesalahannya iya salah, terus gimana supaya dia tidak mengulangi atau melakukan itu dan bisa berubah nih perilakunya dari yang tadi bermasalah menjadi perilaku yang benar-benar membuat dia jadi sosok yang membanggakan. Nah, kita juga bisa berperan di sana gitu. Walaupun dia mungkin berasal dari keluarga yang tadi katakanlah tidak baik-baik saja. Tapi kan peran kita di sini sebagai gurunya, kita bisa mengambil peran itu ketika kita bisa komunikasi empatik tadi. Gitu ya. Kita praktekkan, boleh berkelompok. Bisa dikondisikan Bu Ning. Berkelompok 5 orang boleh. Kita praktek. Cari yang terdekat. Kelompok terdekat aja. Bisa 5 sampai 6 orang satu kelompoknya. Pak Afif di sini bapak-bapak. Ini udah 5. Sudah, ayo. Ini berkelompoknya. Berkelompok Bapak Ibu ya. Jadi dari satu kelompok ada 5 sampai 6 orang. Nanti pilih di antara kelompok tersebut siapa yang berperan jadi gurunya, siapa yang berperan jadi muridnya. Nanti boleh ambil kertas cap cucu. Ya, boleh cap cucu. Oke, kemudian nanti praktek komunikasi empatik tadi. Masalahnya bebas, boleh tadi ibu mengangkat masalah tersebut. Nah, bisa latihan pakai masalah tadi anak yang merokok. Misal di sini anak yang nangis. Di kelompok ini anak yang berpacaran tadi. Boleh, temanya boleh bebas. Nah, bapak-bapak satu kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kuning berapa orang? 4, 3, 1, 2, 3, 4. Yang di belakang bisa jadi berapa kelompok Bu? Bunur ke belakang bisa berapa kelompok? 2 ya? Saya nggak mau berpikiran banyak-banyak. Ayo ditentukan siapa yang jadi gurunya, siapa yang jadi muridnya. Kemudian nanti diobservasi apakah dengan cara respon Bu Guru
sudah membuat anak-anak merasa nyaman. Waktunya 10 menit. Sudah? Nah, ini 5. Siap. Gurunya siapa? Gurunya. Bu guru, muridnya? Saya murid. Ayo, yang mana Cap Cicu? Ini gurunya. Bu guru udah pas nih posisi, tinggal belok. Ya, muridnya Ibu ya. Nah, yang lain mengamati sebagai pengamat. Pengamat nanti ngasih masukan ya. Oke, nanti kasusnya bebas mau cerita apa terkait kondisi siswa ya. Ibu sudah? Gak apa-apa, 4 boleh. Ya, boleh diatur di sini, boleh 1 Bu yang jadi Bu guru. Nah, duduk di sini. Ayo, Bu gurunya siapa? Nah. Siswi. Ini besar banget ya. Boleh. Gurunya siapa? Oh ya, hadap sini berarti. Muridnya yang mana? Satu aja muridnya. Yang terdekat atau yang gini? Gurunya ini ya. Muridnya. Ini temanya ditulis bebas. Nanti tergantung muridnya mau ngangkat tema apa. Ya. Ayo, sudah bisa dimulai? Oke. Ayo Bu, posisi duduknya yang ini. Pacaran karo aku. Perempuan sama perempuan. Muridnya yang mana nih muridnya? Dinya wong tuane ya. Nama orang tua. Oke, latihan ya. Ibu, udah ini muridnya. Atau yang mana? Muridnya. Oh, ke sana. Oh iya, yang lain nanti ngasih masukan ya. Didengar. Iya, pengamat, Bu. Pengamat. Sudah dapat? Gurunya yang mana? Oh, Bu guru. Muridnya yang mana? Muridnya semua. Muridnya satu aja, yang lain pengamat. Satu aja muridnya yang mana? Ini muridnya. Oh ya. Ayo, muridnya bertanya. Bebas dari muridnya. Oh, bebas. Harus yang itu. Boleh yang itu juga boleh. Sudah dimulai? Muridnya yang mana? Oke, gurunya oke. Diamati ya. Sudah mulai? Gurunya yang mana? Gurunya Bu Gangga. Oh iya, muridnya yang mana? Saya Ayubi. Oh iya. Ayo hadap sini dong biar dimulai. langsung bersasaran. Ayo. Penyelesaiannya. Gurunya yang mana? Oke, muridnya? 1, 2 muridnya. Enggak, 1 aja Bapak. Muridnya 1, yang lain pengamat. Pisut. Semua. Biar saya ada dia. Maksudnya orang tadi nama itu. Ayo, sudah dapat guru yang berperan sebagai guru 1 orang, yang berperan sebagai murid 1 orang, selebihnya mengamati. Ya, oke, sudah dapat semua, boleh dimulai. Sudah boleh dimulai. Yang murid jadi gurunya berperan mendapat laporan nih, apakah tentang pembulian, tentang pacaran, dan kita panggilkan muridnya. Nah, kita pengen meluruskan atau pengen mengkonfirmasi, kemudian mempraktekkan empati tadi. Ini maju atau di sini aja? Di situ aja. Oke, silakan. Oh, aku ngeselap. Dimulai dari gurunya. Gurunya bertanya dulu kan. Gurunya bertanya.
Udah mulai belum? Sudah tadi sudah. Ah. Kita kan ini ya, programnya terkait dengan masalah siswa yang berpacaran apalagi suka tadi ya Bu. Sudah itu yang sudah saya alami Bu sudah. Ah, lah ya. Belum sempat konfirmasi. Maaf. Mbak dari Nah, berarti kan bagaimana membuat dia merasa nyaman sehingga akhirnya cerita. jadi apa sampai ditanya pada motivasi karena kalau ada apa-apa yang tanggung jawab siapa jadi sudah kita berdua tadi gitu Boleh. Dilanjut dulu. Nanti kan ketika udah cerita akhirnya kan cerita nih. Nanti kan kita belajar cara merespon ketika misalnya ceritanya misal nggak sesuai value kita atau ada yang nggak cocok. Nanti Bu Kuning mempraktekkan empati tadi dalam merespon ceritanya si murid. Natural jadi murid aja. atau nunggu dia teman dia bilang-bilang mau aman biasanya masalahnya kan saya salah bunda atau binjangin atau ya mungkin lali dia topak
Sudah selesai konselingnya? Sudah? Oke. Bapak-bapak sudah? Oke. Ibu yang di belakang? Sudah? Sip? Oke. Nah, kita evaluasi ya apa yang sudah dilakukan tadi. Boleh dari kelompok mana dulu yang tampil? Siap, Pak Chandra? Siap. Oke, silakan Bapak boleh maju. Ini kabel apa ya? Sandra, silakan. Saya muridnya. Oh iya, muridnya, boleh. Dari muridnya kan mengevaluasi apa yang tadi dipraktekkan oleh Pak Guru, apakah membuat muridnya merasa nyaman atau belum, dan mungkin ada Ini dari Pak masukan. Guru dulu apa dari? Dari murid dulu boleh. Saya sebagai murid Bu Sukma, tadi kasusnya adalah karena saya guru olahraga, saya contohnya di olahraga. Jadi ketika permainan kelas meeting itu ada sepak bola dan saya tidak dipilih sebagai tim karena merasa dipandang tidak bisa main bola, padahal saya juga punya keinginan main bola, dianggap tidak bisa main bola dan pokoknya diremehin. Nggak usah ikut main bola aja, kamu keluar aja. Jadi saya kan merasa terkucil. Setelah itu saya ngadu kepada Pak Guru. Pak Guru, saya mengadu tentang permasalahan saya karena saya tidak boleh main karena saya dianggap gak bisa main bola, tapi saya punya keinginan untuk belajar main bola. Itu gimana? Dari Pak Haris, pertama dia istighfar melihat saya. Astagfirullahaladzim. Menenangkan diri dulu ya Pak Haris. Kamu juga ikut istighfar, dulu istighfar dulu, terus sambil cerita. Jadi Pak Haris itu mendengar cerita saya dengan sampai saya selesai, sampai saya mengeluarkan emosi saya. Ngerasa saya juga merasa saya nggak mau main. Tapi kalau kita udah pakai dugaan bersalah tadi kan, karena informasi yang kita dapat, pikiran kita udah menjawab nanti. Udah langsung pengen meluruskan, nggak benar gitu. Nah itu yang bikin anak-anak gak nyaman di area itunya. Dia belum didengarin, dia sudah dihakimi. Jadi amalannya langsung tanya gitu nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Karena nanti ujungnya kan dia tidak begitu gitu. Ataupun kalau dia begitu, dia jadi tahu bahwa itu keliru.
dan dia akan baik-baik saja. Ibu akan menyampaikan, oh kamu sudah mengakui, sudah. Nanti kan jadi masukan juga buat kita kenapa dia mengambil. Oh karena dia selama ini merasa kekurangan, lapar, sementara di rumah belum ada makanan, dia pengen jajan. Maka nanti itu jadi masukan buat orang tua. Oh anaknya selama ini di rumah kelaparan nih, atau dia butuh jajan nih, dia mungkin perlu uang tambahan atau puding, sehingga dia tidak perlu mengambil uang nenek untuk kondisi tersebut. Jadi sampai kita ketemu akarnya apa. Jadi tidak berhenti di kesalahannya, karena ada makna di balik kesalahan yang diperbuat. Yang belakang ada kesulitan atau ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Kelompok belakang? Ya silakan. Sedikit cerita ibu, saya punya anak yang pintar, dia bisa merangkai kata-kata, kalimat yang disampaikan sudah bagus. Tapi di satu sisi dia dengan temannya ada sikap agresif terhadap temannya. Ketika saya cari tahu ternyata pola di rumahnya dia punya final goals backup plan-nya itu ayahnya sendiri. Jadi apapun yang dia lakukan sama ibunya disounding kepada sebuah kebaikan, tapi habis itu dipatahkan oleh ayahnya. Itu bagaimana kalau kita harus menghadapi anak-anak tersebut ketika dia ada crash dengan temannya? Problemnya apa? Kalau dia ada crash di sekolah gimana? Kemarin hampir sering dilakukan ketika dia main dengan temannya itu, temannya melakukan senggolan sedikit sama dia langsung dibalas dengan pukul atau pembayaran. Ketika begitu disampaikan kepada orang tuanya dari pihak ibunya, iya bu kami akan sounding kembali. Tapi besoknya si anak cerita, aku nggak dimarahin ibu, aku nggak dimarahin bapak gitu. Jadi memang di rumah itu ternyata pola asuhnya dia banyak dibela oleh ayahnya, di mana dia tidak bisa tahu beda buruk. Baik. Dengan tegas ketika setelah melakukan kesalahan. Dan itu dampaknya adalah di sekolah dia jadi lebih seenaknya sendiri. Itu bagaimana? Pertanyaannya apa? Bagaimana kita handle anak-anak yang punya backup plan ayahnya sebagai pembenaran terhadap berarti kita tidak bisa mengandalkan orang tua. Kan tidak tergantung ke siapapun sebenarnya. Dalam arti kita fokus ke yang dalam kendali kita. Yang dalam kendali kita ya kita saat di sekolah. Maka yang bisa kita pegang kan yang dalam kendali kita. Kita udah melapor nih ke orang tua, apakah dia kemudian menindaklanjuti atau tidak, itu di luar kendali kita. Maka fokus kita adalah ke yang dalam kendali kita. Karena anak yang tanda petik begitu tadi ya karena di rumah ada sesuatu juga kan gitu, sehingga energinya kan terlampiaskan di sekolah misalnya. Nah kalau kita balikan lagi ke sana kan putar lagi tuh. Kecuali orang tuanya mau dipanggil. Nah itu beda cerita, kita bantu nih mengedukasi orang tua. Nah, itu beda lagi. Nah tapi kalau tadi kita kembalikan ke orang tua kan bulat. Maka yang kita lakukan adalah merangkul si anak. Apa yang dia belum dapat di rumah sehingga agresivitasnya keluar di sekolah. Ya tadi balik-balik ke situ lagi, penerimaan, didengar. Di rumah kurang didengar. Di rumah baik-baik saja. Atau dia salah pun dia orang tuanya udah capek nih responnya. Bisa. mau praktek nih, mau konseling diri sendiri. Bagi orang tua yang tidak punya akses, konseling diri sendiri. Ya self healing. Nah, jadi misal kan kita bingung nih, katakanlah kita sebagai guru bingung nih harus bagaimana nih ke anak yang bolak-balik ada masalah. Kan sebagai pribadi kita udah merasa bingung. Ya, oke. Nah, gimana cara supaya kita ke titik tenang? Maka kita perlu mendengarkan dan menerima dulu diri kita sendiri. Yang tadi seperti pertanyaan Bu Guru, memang lagi tidak tenang. Ini juga butuh divalidasi, butuh ditenangkan nih, butuh didengarkan nih diri kita yang udah kewalahan nih menghadapi satu siswa.
Kita dengerin diri kita bisa lewat journaling, bisa Bapak. Journaling itu tuh kita kayak diary gitu, nulis, aduh ini siswa yang satu ini sangat menguras emosi saya, ya kan? Journaling, kita tulisin dulu apa adanya, sebagaimana kita kalau pengen curhat ke orang lain kan kita ceritain dulu nih semuanya, ini gini loh Bu, aduh ini siswanya begini. Kita keluarkan dulu, boleh dalam pikiran saja, boleh juga lewat tulisan. Lalu yang kita tuliskan tadi kita validasi. Oh iya, ini namanya saya sebel banget. Kita namai emosi kita. Kondisi ini membuat saya merasa takut banget nih, terulang lagi kah? Atau saya merasa sebel, atau saya merasa bersalah karena tadi respon saya keliru. Dinamai emosinya. Sampai kemudian jadi tenang. Dengan penerimaan, oke saya terima, memang saya sebel banget. Saya terima emosi saya ini yang memang sebel banget, memang bingung banget, memang takut banget. Itu yang memang saya rasakan. Jadi kita memberikan penerimaan juga ke diri kita sehingga jadi tenang. Baru kemudian kita tanya lagi, kira-kira kalau saya menghadapi kondisi ini lagi, apa cara berbeda yang perlu saya lakukan supaya hasilnya lebih baik. Oh, sebelum saya menasehati, saya membuat dia merasa dicintai dulu ah. Gak usah ke nasihat dulu, saya belum mampu. Ya udah saya ajak main kah, saya puji kah, atau saya cukup merangkul setiap ketemu si anak. Misal kita belum mampu menasehati nih, masih bingung banget nih, kita isi tangki cintanya bisa. Jadi setiap kali dia ketemu kita peluk atau kita rangkul, hebat, itu bisa. Sentuhan itu kan bahasa cinta. Atau setiap kali ketemu kita puji, wah kamu rapi banget hari ini. Atau sesekali kita kasih hadiah, misalnya dia suka apa, permen. Bapak ingat kamu tadi, kamu anak yang membanggakan, permen buat kamu. Lagi-lagi anak yang tanda petik bermasalah, orang kasih sayang, atau tangki cintanya lagi kosong. Jadi kalau kita masuk dengan mengisi cinta ke dia, ya emosinya lebih stabil aja gitu. Emosinya lebih tenang, lebih terkendali. Bisa ke situ juga. Termasuk tadi mendengarkan, menerima, itu juga bahasa cinta, word of affirmation. Ya, nah jadi kalau orang tuanya tadi belum bisa diajak kerjasama, maka bu guru, bapak guru bisa fokus ke yang dalam kendali. Ya udah yang dipegang anaknya. Kan dipakai komunikasi empatik tadi, diusahakan berdua aja. Ya di depan kelas juga kan nggak bisa ngobrol panjang lebar ya. Misal kita ada waktu luang, bisa dipanggil berdua. Pakai iMessage. Bu guru pakai iMessage. Bu guru merasa khawatir kalau kamu bertengkar terus sama teman. Bu guru harap kamu bisa mengendalikan emosi. Kamu bisa tenangin diri dulu sebelum kamu bereaksi. Boleh cerita. Nah, jadi kita pancing dia cerita lagi. Ada kejadian apa tadi? Ada kejadian apa di rumah? Kadang misalnya di sekolah dia kok hari ini lebih agresif. Ada apa di rumah tadi? Ya, tadi pagi mau berangkat diomelin misalnya. Kita juga bisa mempengaruhi emosi anak saat berada di sekolah. Ya. Karena kalau kita nunggu orang tua tadi kan mereka juga punya keterbatasan tadi. Nggak tepat juga kalau kita menyalahkan orang tua, karena pasti orang tua sudah melakukan yang terbaik yang dia mampu. Kalau dia mampu lebih, dia sudah lakukan juga. Hanya kan belum mampu. Dapat? Ada lagi? Ya. Sisi kanan, Ibu. Ada kesulitan tadi? Ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa prakteknya Ibu? Dalam mempraktekkan ada kesulitan? Kuning? Bisa dapat tadi?
Dapat apa? Bisa menggali. Bisa menggali. Awalnya ini kan tadi tentang ini deh. Kalau tadi dia tentang pagi itu, kalau yang ini sebenarnya real yang saya alami di kelas Bu. Tadi saya praktekkan itu. Di anak-anak kami di kelas 5 Anissa itu sudah mulai muncul rasa terhadap lawan jenis. Mau bicara sama Christine saya Bu. Ini tadi kami coba konfirmasi ke salah satu anak bahwa kami mendengar kabar dia suka sama lawan jenis yang di kelas 3. Kemudian awalnya jawab itu kan privasi, bukan privasi. Kemudian saya mencoba mereview. Kebetulan saya kalau di awal mendampingi berwali selalu bilang begini, orang tuamu di rumah adalah mama papa, Umi kalau sekolah berarti Umi dan Bu ini. Nah, Umi di sini perlu punya tanggung jawab nih sama kamu. Nanti semisal di belakang ada apa-apa gimana coba gitu kan. Tapi harus diceritain, gini aja deh, ini nanti jadi rahasia kita berdua. Buat rasa aman rahasia nih. Padahal nanti saya juga dibahas di guru kelas 5 semua. Gitu. Itu ini sih alhamdulillah sudah mulai muncul. Ternyata sukanya dari kelas 4 karena kan dibantu PM dulu kelas sekelas gitu kan. Gitu. Kemudian tadi Berhasil diarahkan akhirnya. kalau klimaksnya kan belum tahu, paling enggak diarahkan. Kalau sudah punya rasa suka terhadap lawan jenis berarti normal. Nah, gimana nih yang harus dilakukan sekarang, gitu kan? Sementara ibarat kita berjalan di 20 tangga, di SD itu baru ada 4 tangga, masih banyak yang berlalui. Sekarang fokus dulu yuk, coba kemarin ketika sama Christine dapat berapa, gitu kan? Oh iya, dan sekarang kita fokus dulu, disimpan dulu rasa sukanya sih, gitu sih. Gimana? Bisa dimasukkan? Ada masukan buat buku kuningnya sebagai siswa? Mungkin saat ini bilang iya kan yang berbohong ya. Dan yang jadi penasaran itu Kamu ternyata gaya Nggak apa-apa. dan kita terhianati juga Bu. Gini Bapak Ibu Guru, jadi anak-anak ketika dapat informasi pertama wajar ada penolakan. Oke, wajar ada penolakan karena dia belum siap. Belum siap atau dia sedang ada di fase itu, lagi melakukan kesalahan kan gitu ya. Jadi wajar banget kalau dia ada penolakan. Biasanya penolakan karena dia takut, dia ragu bisa apa enggak atau sejenis itu. Nah, sehingga nggak apa-apa, tetap menunjukkan penerimaan dan pengarahan. Pengarahan, walaupun udah kita arahkan, responnya kadang juga menolak, belum siap, belum terima, informasinya sudah masuk. Kan tugas kita menyampaikan. Menyampaikan dia akan actionnya kapan, itu kan di luar kendali. Tapi tugas kita sebagai Bapak Guru adalah meluruskan, menyampaikan, mengarahkan ke yang seharusnya dia lakukan. Nah, pada actionnya itu ya pelan-pelan berproses juga kan gitu ya. Saya mau cerita salah satunya yang saya alami di anak saya juga nih. Ketika dia SMP itu mau masuk SMA kan saya arahin kakak ikut organisasi dong gitu ya. Anak-anak kalau ikut organisasi itu bagus mentalnya, kepemimpinannya terlatih, kakak punya teman dari beragam kelas, tidak hanya kelas kakak dan lain-lain gitu kan. Enggak, apaan tuh? Ikut-ikut organisasi, nanti kakak pulangnya jadi malam, jadi telat, banyak pikiran, harus ini, harus itu gitu. Jadi respon pertama penolakan gitu ya, ya sebel juga ya. Wajar kalau kita ini diajarin gitu ya, dia memberikan reaksi penolakan. Tapi kita tetap sampaikan, ini loh kelebihannya kalau kamu ikut organisasi, tadi kan udah berpikir logis ya, berpikir kritis tadi ya. Kita sampaikan why-nya. Kalau kamu berorganisasi, kamu terlatih berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, kepemimpinan, merancang acara, ketemu Bapak Ibu Guru dan lain-lain. Dan itu nanti bermanfaat untuk kakak udah gede di dunia kerja dan seterusnya. Ternyata, ya dulu dia nolak Bu. Nah ternyata belakangan datang-datang bilang, Umi, kakak udah tergabung di MPK. Ternyata sekarang ada ya majelis
perwakilan kelas gitu ya. Aku udah bergabung di MPK nih, dan sekarang udah aktif berkegiatan dan ikut sampai malam, punya jas dan lain-lain. Maksud saya, oh ternyata yang kita sampaikan dulu, maksudnya ya, yang dia masih nolak dulu itu, suatu hari dia melakukannya juga, gitu. Dia menerimanya juga, entah bagaimana caranya. Maka tugas kita menyampaikan, dan cara itu terwujud atau tidak itu yang kita berserahin. Ya Allah, saya serahkan padamu kan, begitu yang terbaik untuk anaknya. Ternyata jalannya dia ketemu sama temannya. Ayo ikut MPK, temannya ngajak gitu kan, karena bestinya yang ngajak dia mau ikut. Akhirnya sudah testing, ada seleksinya ternyata kan, gitu. Ada seleksinya, temannya yang ngajak tadi nggak jadi ikut. Tapi si anak sudah nyaman. Itu kan jalannya ya Bu ya. Bisa aja temannya nggak jadi ikut, ya udah nggak jadi. Ternyata dia menikmati juga kan pada akhirnya gitu. Oh, dari situ kan kita jadi belajar bahwa perubahan itu jangan diharap langsung pada saat kita menyampaikan. Tapi adapun tugas kita adalah menyampaikan ini yang benar, ini salah, ini yang harusnya. Nah, proses anak itu kan beda-beda, pematangan emosinya tadi, kesadarannya, itu berbeda-beda. Ada yang bisa langsung sadar gitu ya, ada yang dia juga perlu naik turun juga, ada yang butuh dukungan dan lain-lain. Tapi ketika itu sudah tersampaikan, insya Allah dengan izin Allah ada masanya dia akan mengalami perubahan ataupun perbaikan. Jadi tidak pada saat dia menolak, ya saya nggak langsung bantah pada saat itu. Oh iya, sambil tarik nafas. Pada saat itu dia belum masuk tuh, belum ada apa. Tapi ada informasi kita, nasihat kita. Sekarang kalau kita sampaikan dengan tenang, dengan lembut, insya Allah itu sama seperti anak-anak diri kita saat ini kan gitu ya. Saat ini kita tahu kondisinya juga lagi labil-labilnya tadi dari psikologis. Dia yang lagi transisi dari anak-anak ke remaja, dari segi hormon dia sedang bergejolak sekali. Ya kan, sehingga ketika dikasih masukan, arahan itu pasti banyak pemberontakannya, karena memang masa pemberontakan nih fase remaja. Memang masanya pemberontakan tuh di kelas 5, 6, kelas 1 SMP. Nah itu luar biasa banget nanti di 1 SMP. Luar biasa banget. Jadi melewati 3 fase ini aja nih. Jadi ketika dia di 3 fase ini dia tadi merasa diterima, merasa dapat dukungan, merasa dicintai, itu nanti jalannya udah lebih enak. Fase pemberontakan itu bisa diredakan. Maksudnya sebelum berontak kita tuh kemudian gitu. Saya bisa share. Menanggapinya tuh respon kita yang Saya sekarang pegang kelas 4 ya Bu. Kelas 4 itu sudah mulai tentang hidup merah ya, itu mereka sudah mulai. Misalnya kelas 6. Tapi mereka masih jujur. Karena sudah kan mulai saya arahkan, tapi saya itu masih dalam masa penasaran. Nanti kelas 5, 6 mereka kan bunga ya. Padahal dari kelas 4 sudah saya arahkan. Kadang mereka rasa sebenarnya ya sederhana. Kalau kamu suka amatnya kenapa? Soalnya dia sering minjem remote kasih setelah kita. Lihat, Atau soalnya apa? Jadi hal-hal yang sangat sederhana sekali. Dan itu bisa kalau diarahkan mulai dari sekarang, dari sini bisa diantisipasi nggak? Tapi bisa Ibu. Itu kan kenapa kita perlu dari awal mengedukasi anak-anak itu kan dari awal ya, tidak kemudian ketika masalahnya datang baru kita edukasi. Jadi sudah diantisipasi dari awal, itu juga sudah bagus. Nah, bisa disampaikan. Jadi tadi kita tidak mematikan hasrat anak-anak ya untuk dia tertarik, itu kan enggak. Karena kan itu fitrah menyukai lawan jenis. Nanti yang kita arahkan adalah perilakunya. Adapun ketika dia bilang aku suka lo Bu sama si A, oh iya, menunjukkan penerimaan kan gitu ya. Aku juga suka, iya ganteng ya, atau ini pinter ya, kan menunjukkan penerimaan dulu. Oke, kemudian mengarahkan perilakunya.
Karena yang dipertanggungjawabkan kan perilaku. Kalau suka aja masih boleh-boleh aja dong gitu. Tapi kalau udah misalnya chatting intens, dia berdua-duaan, dia bersentuhan-bersentuhan, nah itu yang kemudian menjadi arahannya. Boleh suka, yang nggak boleh ini. Kenapa nggak boleh bersentuhan, berdua-duaan dan lain-lain? Karena kalau ayatnya tidak boleh mendekati zina. Kemudian tadi kalau udah pertumbuhan biologisnya bisa menimbulkan kehamilan dan seterusnya. Kalau itu Bu tidak ke perilaku tapi ke ini konsentrasi belajar mengganggu konsentrasi belajar. Nah itu kan dampaknya. Tapi dia tidak melakukan itu maksudnya tidak chattingan, tidak ini. Tapi dia jadi karena konsentrasi jadi tidak konsen. Itu mengantisipasi. Kalau konsentrasi kan tadi fokus ya, butuh fokus dulu gitu. Jadi yang dibantu adalah fokusnya. Supaya anak fokus berarti dia harus punya tujuan. Dia punya tujuan. Maksudnya kan mau diarahkan fokus belajar nih. Apa tujuannya? Yang membuat dia jadi mau fokus belajar. Oh, saya mau dapat SMP yang bagus. Kalau di SD berarti kan diarahkan kamu nanti SMP-nya mau kemana? Oh, kalau kamu mau SMP yang situ berarti hafalannya perlu banyak. Kalau misalnya ke pondok, kalau misalnya sekolah yang lain, oh akademiknya perlu sekian. Nah itu yang disebut tujuan. Kalau kita pengen ngarahin akademik, maka tujuannya diarahkan ke yang terkait akademik. Misalnya SMP-nya nanti mau kemana? Oh kalau kamu masuk SMP itu, nih kamu perlu dari sekarang nih nilainya. Nilai rapotnya sudah dilihat dari kelas 4, 5, 6. Jadi butuh ada kesungguhan atau konsentrasi dalam belajar. Ya. Kemarin saya ada konseling online itu ya dengan anak remaja juga. Saya kalau konsentrasi belajar mudah ke distract. Ya di kelas ataupun kalau dia online dia mudah mengerjakan tugas di rumah ke distract sama HP. Gitu ya. Jadi supaya melatih fokus di situ saya kasih masukan teknik Pomodoro. 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Jadi nggak 1 jam gitu enggak. Apalagi anak SD lebih kecil lagi. Kalau dewasa kan 25 menit. Nah, jadi kamu bisa melatih fokusnya 15 menit belajar, istirahat, balik lagi 15 menit. Kalau di rumah, kalau di kelas kan berarti kita mengkondisikan 15 menit dia serius belajarnya, 5 menit kita refreshing. Nama tokohnya kayaknya. Oh, nama tokohnya. Karena konsentrasi semakin kecil tingkatannya kan semakin pendek, Bu. Ya kan, kelas 1 lebih pendek lagi, gitu kan. Makin naik konsentrasinya makin panjang. Jadi kalau semakin kecil kelas yang kita pegang, memang konsentrasinya semakin pendek. Jadi diselang-seling. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lu? Cukup? Ya, jadi ini ya, jadi konseling proses pendampingan untuk mendengarkan siswa. Jadi kita tidak melakukan dugaan dulu walaupun sudah ada informasi awal. Jadi sebisa mungkin kita sebagai guru bersifat netral, sehingga kita nggak mengarahkan, tidak menyiapkan jawaban nih, supaya akhirnya kita bisa mendengarkan untuk memahami tadi. Oh itu yang terjadi, oh itu yang kamu rasakan, oh itu yang kamu inginkan. Kemudian setelah mendengarkan pasti kita bisa membaca reaksi emosional anak. Kira-kira dari jawaban-jawaban dia, kebohongannya misalnya, atau perilaku yang dia perbuat itu ada rasa apa? Kenapa kok dia nggak jujur? Kenapa dia nggak mengakui kalau dia ngambil barang temannya atau melukai temannya? Apa yang dia rasakan? Oh, saya merasa takut. Ini yang diakses oleh Bapak Ibu guru adalah rasanya. Makanya yang sering kita tanya kalau kita ngobrol dengan anak, perasaan kamu apa? Kamu dituduh ngambil barang temanmu, kamu merasa gimana? Ya kesel, Bu. Keselnya itu yang kita
validasi. Bisa diredakan dengan apa? Mau nggak memaafkan temennya yang udah nuduh kamu? Nah, memaafkan nih ya dilakukan di sesi konseling, di sesi berdua dengan Bapak Ibu guru. Jadi tidak langsung pada saat kejadian. Boleh nggak memaafkan temennya sehingga kamu bisa berteman lagi dengan dia? Boleh nggak memaafkan diri kamu yang udah mengambil uang nenek misalnya? Rata-rata siswa-siswa itu merasa bersalah. Maka yang sering kalau di ruang konseling itu saya praktekkan untuk memaafkan diri sendiri, Bu. Memaafkan dirinya sendiri yang bisa berperilaku itu tadi. Jadi yang kita dorong dalam sesi konseling, dia tidak hanya memaafkan orang-orang yang terlibat, tetapi yang paling penting memaafkan dirinya yang melakukan respon yang tidak tepat itu. Apakah dia tadi menangis sehingga mengganggu pembelajaran, atau dia membuli teman, atau dia melakukan hal-hal yang tidak nyaman. Yang kita arahkan adalah dia memaafkan dirinya atas perilaku tersebut, supaya energinya naik, nggak merasa bersalah terus. Jadi pola yang berulang. Jadi ketika dia memaafkan dirinya, kalau kita memaafkan diri kita, yang naik rasa apa, Bu? Kita jadi merasa apa? Jadi percaya diri lagi gitu. Jadi merasa punya kesempatan untuk lebih baik lagi. Walaupun dia tadi pernah salah, walaupun dia tadi pernah membuat temannya nangis, membuat orang tuanya malu, membuat gurunya sedih, maka kita arahkan dia untuk memaafkan dirinya sendiri. Sama seperti yang kemarin ya, dia menyesal juga sudah memarahi bapak ibu gurunya. Nah itu yang kita bantu, oh iya, maafkan diri kamu sehingga kamu bisa jadi anak yang lebih tenang, lebih bijak, lebih fokus dan lain-lain. Itu kenapa tadi di awal kita bilang tidak menuntut anak sempurna. Sehingga kalau dia salah, dia tahu dia masih punya banyak ruang untuk jadi benar. Termasuk kita juga memaafkannya, maafin kamu, Bapak Guru maafin kamu. Kamu mau nggak maafin diri kamu sendiri? Nah, itu yang dibantu dengan statement yang kita berikan. Lalu kemudian diarahkan perilakunya ke yang seharusnya, ya kan? Dan kemudian diarahkan sesuai nilai dan norma yang ada. Ya, oke, di alur konselingnya pertama identifikasi awal, amati perilakunya, dapat laporan, kemudian tidak menyimpulkan, dan memang dihindari menegur saat emosi tinggi, nggak masuk, ya. Selain dia lagi nutup emosinya, kita juga, ya, kitanya juga. Tapi kalau kita udah bisa netral tadi, bersikap netral sejak awal, insya Allah sih kita bisa sudah energinya lebih tenang dari si siswa. Oke, tapi kalau kita tidak netral, misalnya, aduh dia lagi, ya kan? Nah, emosi kita udah numpuk kan gitu ya. Nah ini yang kita stabilkan dulu. Baru kemudian tadi niat, tenangkan diri, luruskan niat, kemudian pilih waktu dan tempat yang aman, yang nyaman, berdua aja dengan anak. Oke, termasuk ini tadi ya, menghindari kalimat-kalimat yang menghakimi. Pacaran nggak boleh, haram, itu salah, itu menghakimi. Kemudian mempermalukan depan teman, mengancam dengan hukuman, menyamakan semua remaja begitu, ya, atau membandingkan. Kemarin ada ya beberapa siswa yang di konseling terakhir itu masuknya ke sini nih, dapat ancaman dari rumah. Pokoknya kamu kalau sekali lagi dapat teguran dari guru, laporan dari guru, kamu ibu kirim ke pondok, ke rumah nenek, ibu kirim ke rumah nenek. Emang kenapa kalau dikirim? Takut ya, makanya jadi ancaman karena dia takut ke tempat tersebut ya. Nanti kamu diantar ke rumah nenek, emang kenapa kamu ke rumah nenek gitu ya? Sendirian, di sana nggak ada siapa-siapa, nggak bisa ketemu ayah bunda. Nah rasa takut kan saat itu bisa menghentikan perilaku anak, tapi secara jangka panjang jadi pola yang berulang gitu loh.
Kenapa? Karena dia takut. Takut itu kan dari bawah. Dia butuh sesuatu untuk membuat dia tenang. Jadi kalau dia diancam dengan hukuman, yang muncul kan dorongannya takut. Beda kalau dia berhenti karena kesadaran. Nah itu karena dia sadar, dia nyaman, dia tenang, maka dia mudah melakukannya. Tapi kalau dia berhenti karena dia merasa terancam atau takut, nah rasa takut ini kan butuh penyaluran. Untuk kembali tenang tuh harus dengan cara apa? Aduh, bakalan permen ini tadi habis bikin temen nangis, ya kan? Waduh, bakalan dilapor sama bu guru habis dia di rumah. Maka dia butuh menenangkan diri gimana? Tadi kabur keluar kota, atau dia melakukan candu, ya, rokok tadi misalnya, atau ke hal-hal lain supaya dia tenang. Oke, satu perilaku berhenti, nah muncul dong perilaku lain. Gitu kira-kira. Kalau kita pakai ancaman ataupun hukuman sebagai jalan untuk menghentikan perilaku, ya bentar berlaku, tapi di luar enggak. Contoh lagi yang pernah ditangani itu, ya kan di rumah sama ayahnya manis banget kan, ayahnya bilang gitu, Bu, kok dapat laporan dari guru anak saya di sekolah usil banget, di rumah dia baik budi banget, manis banget di rumah. Apa? Menurut Bapak dia di rumah anteng, adem, kira-kira kenapa? Ya karena ada bapaknya. Karena takut, dia gerak dikit langsung diserbu gitu. Nah, sehingga energi yang dia pendam di sekolah di rumah akhirnya tersalur, tidak terkendali di sekolah. Oh gitu ya Bu. Maka yang perlu dilakukan adalah di rumah pun membuat anak merasa aman. Jadi tidak dengan ancaman untuk membuatnya jadi tenang, ya kan? Nah, karena apa dampaknya tadi jadi menutup diri. Semakin anak menutup diri, termasuk tentang PMG, ya, termasuk anak-anak gadis saya kan juga sudah mulai suka tuh, Umi suka nih sama ini, apa yang Bapak gak suka? Ya sama-sama pinter matematika. Oh iya. Gimana kakak? Ada interaksi nggak? Enggak, cuma dia komen-komen di Instagramnya kakak. Terus kakak gimana jawabnya? Oh iya sebatasnya aja. Kakak lanjutin lagi nggak? Enggak. Oh iya. Membangun kenyamanan, membuat anak berani cerita. Kalau dia berani cerita, walaupun dia suka dengan lawan jenis, kita jadi tahu perkembangannya kan gitu ya. Sejauh apa dia berinteraksi dengan teman yang dia sukai itu. Tapi kalau dia sama sekali tidak cerita, dia tuh tahunya gimana? Udah cerita aja kadang bisa kelewat juga ya. Karena dia tidak pernah cerita. Nah, maka ketika ada tema-tema VMG sekalipun, respon kita lagi-lagi seperti kata Pak Ari tadi, kuncinya ada pada respon kita. Tetap terbuka, bukan berarti membenarkan gitu ya, tetap terbuka tapi kemudian diarahkan. Seperti itu Bapak Ibu Guru, tadi kita sudah praktek ya. Tadi ini penutup konseling bisa dikasih penguatan kamu anak yang baik, kamu bisa banget jadi diri yang lebih baik lagi, Ibu yakin kamu bisa. Saya juga kemudian ditutup dengan doa pemaafan tadi. Kalau yang biasa saya praktekkan pakai Ho'oponopono, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Ini dipandu ke anaknya. Kalau bahasa Jawanya Oranoponopo. Kalau bahasa Hawaiinya Ho'oponopono. Ho'oponopono. Membenarkan yang keliru artinya. Itu pakai 4 frasa, I'm sorry, aku menyesal. Jadi kita pandu dia mengucapkan itu, aku menyesal tadi aku sudah membuat temanku nangis, maafkan aku ya. Dia bilang ke dirinya sendiri, aku memaafkan diriku atas kehilafanku tadi. Berterima kasih pada diriku yang akhirnya sadar bahwa itu keliru. Aku tetap menyayangi diriku. Jadi kan energinya naik ya, tidak berhenti di penyesalan, tapi kita naikkan lagi ke terima kasih, ke cinta.
story, aku menyesal, please forgive me, maafin aku diriku, terima kasih, I love you. Oke, nah, boleh kemudian ditutup dengan doa, pastinya kita arahkan untuk meminta pertolongan Allah. Ya, kemudian dipanggil. Baik Bapak Ibu Guru, sebagai penutup, ya, anak tidak berubah karena ancaman, anak berubah karena kesadaran. Disinilah peran guru untuk membantu anak memiliki kesadaran dalam berperilaku lewat komunikasi yang empatik. Kenapa empatik? Supaya dia sadar dengan kasih sayang. Tidak ada anak yang sadar karena ancaman itu, enggak ada. Makanya karena dia bermasalah itu karena kurang kasih sayang kan gitu ya. Dia tanda petik mencari perhatian dengan kenakalannya, dengan perilakunya, tandanya dia lagi kurang tangki cintanya. Maka kehadiran kita adalah membuat dia merasa diterima, merasa dicintai, didengar, divalidasi tadi, diarahkan dengan lembut sehingga dia berubah dengan kesadaran dan itu akan jauh lebih bermakna. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sukma yang sudah menyampaikan ilmunya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bisa memahami ilmu-ilmu baru tentang bagaimana menghadapi situasi yang kita dapatkan di setiap harinya di sekolah. Nah, bagaimana cara konseling kepada anak, pada diri sendiri, dan untuk memahami keadaan di sekitar kita. Nah, saya juga tadi menyimpulkan hampir sama dengan Bu Sukma simpulannya, yaitu adanya perubahan dari siswa terjadi atas kesadaran mereka sendiri bahwa mereka merasa aman atas validasi dari seorang guru, sehingga komunikasi empati harus dilakukan untuk dapat memahami apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan orang yang diajak bicara. Satu lagi Bapak Ibu, ilmu tenang, yaitu ilmu menerima. Gitu ya. Terima kasih Bu Sukma atas segala ilmu yang disampaikan kepada kami semua. Untuk selanjutnya saya tutup. Kita tutup ya Bapak Ibu pelatihan pada pagi hari ini karena tidak terasa 2,5 jam kita mendengarkan Bu Sukma dan kita mendapatkan ilmu baru, pemahaman baru, dan sepertinya kita mengikuti pelatihan dengan rasa senang gembira karena tidak merasa oh ternyata sudah 2,5 jam ya gitu. Alhamdulillah. Apa Pak Chandra? Oh, 25 menit katanya Pak Chandra selasanya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya di sini saya sebagai MC pada pelatihan pagi hari ini mohon maaf atas segala khilaf, atas tutur kata dan perbuatan saya, dan semoga Bapak Ibu berkenan untuk memaafkan. Dan kita tutup pelatihan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.